Setelah ya, tidak berhasil dengan mega proyek demokrasi yang disebut dengan Dirty Vote, ya, Mas Zainal Arifin Mokhtar kini kembali menggunakan wibawa kampus Universitas Gadjah Mada untuk menggulirkan mega proyek yang berikutnya, yaitu pengadilan rakyat. Wah, ini seperti apa bentuknya? Kita bahas, teman-teman, bukan partai politik. Baik, kita akan bahas terkait dengan konsep pengadilan rakyat Mas Zainal, ya. Zainal Arifin Mokhtar, Mas Uceng, yang dulu adalah salah satu pemeran utama. Wah, pemeran utama bukan film Hollywood, ya, tetapi film dokumenter terkait dengan Dirty Vote, yang dalam channel ini sudah saya jawab dengan konteks, ya, ada beberapa seri terkait Dirty Vote dan Dirty Propaganda dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengadilan rakyat yang diusulkan oleh Mas Zainal. Baik, kita lihat dulu buku kita, ya. Ini kita agak rileks saja, ya. Dalam sebuah buku, ya, ini sudah terpecah-pecah, teman-teman. Ini buku sudah cukup tua, ya, tetapi pikirannya tidak pernah tua, saya kira. Dia abadi, green, ya. Evergreen, artinya buku-buku gagasan-gagasan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ya, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Ya, judulnya adalah Anekdot Orang-Orang Besar, ya. Ya, anekdot. Ya, ini satiran-satiran atau sindiran-sindiran orang-orang besar. Jadi memang dunia orang-orang besar itu dunia penuh sindiran, ya, atau juga menyindir, ya. Jadi memang ini sesuatu yang lucu, ya, di negeri ini. Baik, kita lihat sebuah kutipannya, ya. Ada satu ungkapan yang ditulis oleh Rabindranath Tagore, ya, tahu ini orang sastra, ini tahu benar siapa beliau ini. Di situ dikatakan Tuhan berada di sana bersama dengan para petani yang sedang bercocok tanam di atas tanah yang tandus dan bersama para pekerja pembuat jalan yang sedang memecah bebatuan. Ia ada bersama mereka di bawah sengatan panas terik matahari ataupun di bawah guyuran hujan deras, ya. Nah, kita bisa ganti di sini, misalkan dalam versi yang lain. Jokowi berada di sana bersama dengan para petani yang sedang bercocok tanam di atas tanah yang tandus dan bersama para pekerja pembuat jalan-jalan tol, waduh, bandara-bandara, memecah batu-batuan, membelah gunung, wah, dan seterusnya, ya. Ia ada bersama atau Jokowi bersama mereka di bawah sengatan panas terik matahari ataupun di bawah guyuran hujan deras dan di bawah guyuran, ya, tangisan orang-orang kecil. Itulah Jokowi yang sedang diincar untuk dimaksulkan karena tuduhan sana sini, ya, seperti sebuah guyonan. Ada lagi yang ditulis pada halaman 40, ketika berada orang sedang memuji kecerdasan otak dan kemampuannya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang rumit. Lord Louis Mountbatten, seorang raja muda India yang terakhir, menjelaskan, sesungguhnya aku adalah orang yang biasa saja. Dan bila aku berhasil, itu hanya karena aku sudah bekerja keras. Kita bisa baca, Joko Widodo adalah seorang, ya, tukang kayu biasa. Dia menjelaskan, sesungguhnya aku adalah orang yang biasa saja. Dan bila aku berhasil selama 10 tahun ini, itu hanya karena aku sudah bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tidak dengan keculasan seperti yang dibayangkan oleh para, ya, kritikus-kritikus di Republik ini. Ya, itu, teman-teman, ya. Kita kembali kepada persoalan cita-cita mega proyek kedua dari Mas Zainal Arifin Mokhtar, Mas Uceng, yang kemudian menggunakan wibawa, ya, profesor menggunakan wibawa kampus yang merupakan salah satu kampus
kebanggaan saya karena memang saya juga dikandung dari kampus Gajah Mada. Yang menurut saya ya mestinya ya harapannya sebaiknya para guru-guru besar dan semua cerdik pandai sebaiknya tidak menggunakan kampus UGM untuk menyuarakan suara-suara yang menurut saya tidak semua sivitas akademika Gajah Mada dan para alumnus sepakat dengan gerakan tersebut. Sekalipun mau mengatakan bahwa itu adalah hak untuk menyatakan petisi, ya silakan saja ya. Tetapi tentu tidak dengan memaksa, apalagi mencoba untuk membangun sebuah narasi-narasi yang bisa saja kontraproduktif dan bisa melunturkan ya kewibawaan Gajah Mada sebagai salah satu kampus terbaik ya di Republik ini. Jangan sampai karena gerakan-gerakan yang kemudian tidak semua kita sepakat tentang hal itu membuat Gajah Mada ya terpapar oleh satu gerakan-gerakan tertentu. Ya, nah jadi teman-teman semangatnya silakan saja. Gajah Mada selalu memproduksi orang-orang yang bisa berpikir kritis, punya keberanian ya dalam tulisan atau dalam buku yang lain memiliki yang namanya head, heart dan gut ya. Jadi memiliki pikiran, hati, dan juga nyali atau keberanian. Kalau soal nyali atau keberanian ini, ya kita challenge saja, silakan saja. Buatlah akun-akun media sosial, sampaikan pemikiran-pemikiran kritis, ya, tuduhan sana-sini yang disampaikan bahwa Republik ini telah rusak, bahwa Republik ini kehilangan etika, bahwa Republik ini telah dijajah dengan dinasti politik dan sebagainya, ya, bahwa negara ini sudah tidak memiliki lembaga-lembaga hukum yang bisa dipercaya, lembaga-lembaga yang bisa menjadikan penengah, ya, mediator dalam konteks sebuah perdebatan atau perbedaan pandangan terkait dengan persoalan-persoalan politik, ya, persoalan-persoalan pemilu, persoalan-persoalan kebijakan. Ya, kita tahu bahwa sekiranya ya, yang disebut dengan pengadilan jalanan itu, ya hampir mirip masalahnya. Ini pengadilan rakyat ya versus pengadilan jalanan atau pengadilan ugal-ugalan ya. Jangan sampai jatuh kesannya seperti itu ya. Saya tidak sependapat ya. Secara pribadi sebagai seorang alumnus saya tidak sependapat dengan gerakan-gerakan yang menurut saya quote kehilangan kecerdasan ya, kehilangan strategi ya. Find the best strategy to execute policy ya, atau bicara tentang bagaimana menemukan strategi terbaik untuk menghadirkan kebijakan dalam rangka mengawal Republik ini. Nah, tidak ada masalah seorang profesor, seorang guru besar, seorang cerdik pandai ingin menyuarakan tentang keprihatinan Republik ini. Saya kira jauh lebih baik ya turun ke jalan daripada bicara di dalam kampus ya, yang menurut saya hanya memanfaatkan, meleverage ketidakmampuan, meleverage kekurangan ya, katakanlah amunisi-amunisi setelah gagal dalam beberapa pergerakan. Saya kira ketika ya tidak ada orang yang menghalangi yang namanya peradilan sengketa pemilu di negeri ini. Tidak ada orang yang menghalangi yang namanya ya peradilan ya hak angket. Semuanya dipersilakan. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi. Nah, kalau sampai hari ini perguliran hak angket itu tidak terlaksana, mungkin ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak meyakinkan sehingga harus digulirkan hak angket. Sehingga jangan dibaca kemudian sebagai sebuah ya kehilangan keseriusan negara ini, Republik ini, lembaga hukum ini kehilangan keseriusannya. Kalau berbicara tentang pengadilan rakyat secara demokratis, ya pemilu itu merupakan sebuah peradilan yang adil, yang jujur, ya. Ya, dalam konteks jujur ya tentu tidak seperti yang kita bayangkan ya, karena bicara tentang kecurangan, di mana partai-partai yang tidak mengidap persoalan kecurangan itu. Jadi kalau bicara tentang pengadilan rakyat itu konstruksinya seperti apa? Ya, kita bingung ya. Kalau bicara tentang pengadilan rakyat, ya pemberian suara itu merupakan pengadilan yang sesungguhnya. Dan ada ya 58% ya plus minus rakyat telah mengadili siapa yang harus memimpin negeri ini. Kalau berbicara tentang politik dinasti,
Dari zaman PDIP, Soekarno, Ibu Mega, Mbak Puan, dan juga putrinya sekarang semua ada di dalam dinasti politik dan yang lain-lain dalam berbagai macam format. Apakah kemudian itu kita abai? Ya, ketika Jokowi, kemudian Gibran, bahkan yang lain, ya, Jokowi kemudian hadir dalam panggung politik. Tidak ada dalam konstitusi kita bahwa mereka tidak memiliki hak untuk bisa berpartisipasi membangun republik ini. Saya kira ya pengadilan rakyat telah diselenggarakan. Sekiranya ingin memaksa, saya tidak mengerti format seperti apa. Apakah itu seperti membaca petisi, puisi dan sebagainya, atau kemudian geruduk ya Senayan. Saya kira bukan eranya. Itu semua adalah sebuah pergerakan-pergerakan yang jauh panggang dari api, bukan partai politik.